Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Istausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna awaja ma fil dhila a'lahu." Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada para wanita. Karena sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja ma fil dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, maka kau akan mematahkannya. Wa in taraktahu, tapi kalau kau biarkan tulang tersebut bengkok, lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan saja, maka dia tetap saja bengkok. Istausu bin nisa'i khaira, maka hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, ada tambahan wa kasruha talaquha. Mematahkan tulang tersebut maksudnya adalah menceraikannya. Dalam riwayat yang lain lafal Muslim, kata Nabi SAW, "Innal mar'ata khuliqat min dhila." Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqah. Wanita tidak akan istiqamah kepada engkau dalam satu metode, dalam satu model. Dia tidak akan lurus selalu dalam satu model. Fa in istamta'ta biha, kalau kau bersenang-senang dengan wanita, istamta'ta biha wa biha awaj, maka kau akan bersenang-senang dengannya, akan tapi dia tetap ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimuha, kalau kau ingin meluruskannya, kasartaha, maka kau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya adalah menceraikannya. Ini hadis-hadis terkait dengan wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepada para wanita. Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan berkata, "Istausu bin nisa khaira." Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Adapun makna istausu, maka ada beberapa tafsiran, di antaranya istausu bin nisa'i khairan artinya hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Ini salah satu ungkapan bahasa Arab. Istausu bihi khairan maksudnya adalah berbuat baiklah kepada orang ini. Yaitu berwasiatlah untuk berbuat baik kepada orang ini, sehingga ada perhatian khusus. Ya, bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi ada seakan-akan wasiat untuk berbuat baik kepada orang ini. Sebagian ulama menafsirkan istausu maksudnya adalah, wahai kalian para suami, hendaknya kalian saling berwasiat, yaitu saling mengingatkan. Karena berbuat baik kepada istri terkadang merupakan perkara yang dilupakan. Ya, sehingga seorang suami terkadang lupa dengan jasa-jasa istri, sehingga lupa untuk berbuat baik kepada istri. Maka dari situ para suami hendaknya saling mengingatkan. Prakteknya itu, misalnya seorang berkata kepada kawannya, "Gimana akhi? Gimana sudah berbuat baik sama istrimu? Jangan lupa belikan emas misalnya. Jangan lupa ajak jalan-jalan, jangan lupa ajarin sholat, jangan lupa ingatkan untuk memaafkan kalau istri salah." Jadi saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Perlu ada kawan mengingatkan kawannya. Ya, karena kalau seorang laki terkadang tidak diingatkan, maka terkadang dia lupa dan akhirnya dia kasar dan dia kemudian tidak berbuat baik kepada istrinya. Ya. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, "Fattaqullaha fin nisa", bertakwalah kalian kepada wanita, ya. Fa innahunna awanin indakum, sungguhnya para wanita adalah tawanan di sisi kalian. Itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau seorang laki KDRT, dia mungkin tidak bisa membalas. Mungkin dia ingin laporkan kepada keluarganya pun dia malu, ya. Dia malu sehingga dia bertahan dalam kezaliman yang dia alami, ya. Maka Rasulullah berkata, "Fattaqullaha", bertakwalah kalian dalam berbuat baik kepada para wanita. Oleh karenanya, di antara makna istausu, yaitu hendaknya kalian para suami saling mengingatkan, saling mengingatkan. Maka tidak mengapa kita para laki saling ingatkan, gimana sama istrimu, jangan lupa maafin, jangan lupa ajak jalan-jalan, jangan lupa ajak pengajian, ya. Jangan lupa belikan hadiah, ya. Karena itu sunnah Nabi SAW, para laki saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Taib. Rasulullah menyuruh untuk berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Rasulullah sebutkan sebabnya. Ini fa innal mar'ah, ini untuk menjelaskan sebab. Kenapa
aku perintahkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk, ya. Syarat akan hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, lantas Allah menciptakan dari jiwa yang satu tersebut, yaitu dari Adam istrinya. Allah ciptakan istrinya dari Adam alaihissalam. Setelah itu, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Lalu Allah ciptakan banyak sekali lelaki maupun wanita dari pernikahan Adam dan Hawa. Di sini disebutkan bahwasanya Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, lalu Allah jadikan dari jiwa satu tersebut suaminya, istrinya, yaitu Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram kepada istrinya tersebut. Demikian juga Allah singgung dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri-istri dari diri-diri kalian, agar kalian tentram kepada istri-istri kalian. Allah juga sebut dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, yaitu istrinya. Taib. Para ulama berselisih tentang makna ayat ini. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya, dan ini pendapat mayoritas ulama, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha. Allah ciptakan kalian dari satu jiwa Adam, kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya. Di sini Allah tidak menjelaskan diciptakan dari Adam dari bagian apanya. Apa maksudnya Hawa diciptakan dari Adam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maksud Allah, kemudian Allah menciptakan dari Adam istrinya, maksudnya diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan mereka berdalil dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kata mereka maksudnya tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam. Dan ini sesuai juga dengan apa yang disebutkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, itu dalam Bible, dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian. Kejadian 2 ya, ayat 21 dan seterusnya. Saya bacakan. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Jadi Adam dimasukkan dalam surga, kemudian Allah membuat manusia itu, maksudnya Adam, tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, yaitu salah satu rusuk diambil. Lalu menutup, ada yang disebut rusuk sebelah kiri, diambil rusuknya Adam, lalu menutup tempat itu dengan daging. Setelah diambil, tulang rusuk yang diambil ditutup dengan daging, Adam lagi tidur. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Dari tulang rusuk itu dijadikan perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu perempuan itu dihadirkan di hadapan Adam. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggal dan seterusnya. Jadi dalam perjanjian lama, dalam Taurat, dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 disebutkan bahwasanya proses diciptakannya Hawa adalah Adam tidur, kemudian ketika dia tidur diambillah tulang rusuk satunya, kemudian akhirnya diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk tersebut. Datang dalam sebagian riwayat disebut oleh Tabari dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Berpendapat seperti ini bahwasanya Adam atau Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Diambil, kemudian bagian yang hilang tadi ditutup dengan daging. Namun sanadnya tidak sahih. Maka sebagian ulama mengatakan ini kemungkinan diambil dari Israiliyat. Karenanya sebagian orang mengatakan makanya tulang rusuk laki-laki kurang satu sebelah kiri. Ya. Sampai ada yang bercanda, coba lihat di rongsen, kalau tulang rusuknya kurang satu berarti jodohnya belum ketemu. Yang benar tulang rusuk laki-laki, tulang rusuk perempuan sama saja, tidak ada yang kurang ya. Baik. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Adapun bagaimana proses dari tulang rusuk tersebut, apakah dicabut satu ataukah diambil sebagiannya, ini enggak ada kejelasan. Nabi hanya mengatakan khuliqatil mar'atu min dhila, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ini pendapat pertama, ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Pendapat yang kedua, pendapat dari Abu Muslim Al-Asfahani, dia mengatakan firman Allah wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan dari Adam, Allah ciptakan istrinya. Maksudnya min jinsiha, yaitu dari jenis manusia yang sama. Sebagaimana Adam adalah manusia, Allah ciptakan Hawa juga dari manusia, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah beri anugerah kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus dari diri mereka seorang rasul. Maksudnya dari jenis apa? Mereka, yaitu sama-sama manusia, sama-sama Arab. Allah utus dari jenis mereka, maksudnya sama-sama manusia, sama-sama Arab, seorang rasul. Maka pendapat kedua menafsirkan wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan dari jiwa yang satu istrinya, maksudnya dari jenis manusia. Ini pendapat. Mereka juga mengatakan adapun hadis istausu bin nisa'i khaira, berbuatlah baik kepada manusia, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguh wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tidak pernah dalam lafal dikatakan fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i Adam. Tidak pernah dikatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, enggak ada. Cuma dikatakan diciptakan dari tulang rusuk. Taib. Kemudian Nabi juga dalam riwayat mengatakan fa innal mar'ata kadhila, dalam riwayat sungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Seperti tulang rusuk. Sehingga mereka mengatakan yang dimaksud dengan dicipta dari tulang rusuk bukan berarti dari bahannya dari tulang rusuk, tetapi seperti tulang rusuk. Ala kulli hal, ini dua pendapat. Tujuannya sama. Pendapat pertama mengatakan secara zahirnya bahwasanya wanita tercipta dari tulang rusuk, maksudnya tulang rusuk Adam. Pendapat yang kedua maksudnya ini adalah bahasa kiasan, wanita itu seperti tulang rusuk. Apakah kita berdapat pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Maksudnya Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya wanita itu punya uzur. Dia bengkok, perangainya bengkok, sehingga lelaki harus memberi banyak uzur kepada wanita. Harus banyak memberi uzur kepada wanita. Taib. Ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama bahwasanya jika kita katakan bahwasanya Hawa tercipta dari Adam alaihissalam, ya, maka ini menunjukkan akan bagaimana kudrah Allah yang luar biasa, di mana Allah bisa menciptakan manusia dengan berbagai macam model. Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, tanpa laki-laki dan wanita, yaitu siapa? Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, Allah bikin bentuknya,
Terus Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Dari benda mati kemudian menjadi hidup. Dari tanah berubah menjadi daging. Dari tanah berubah menjadi daging. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Allah menciptakan Adam dari berbagai macam permukaan tanah. Makanya Adam diambil dari kata adim. Adim itu permukaan tanah, permukaan bumi. Dan permukaan bumi tanahnya macam-macam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keras, ada yang lembek, ada yang lembut. Macam-macam. Sehingga akhirnya anak keturunan Adam juga modelnya macam-macam. Dari sisi warna, dari sisi perangai. Karena Adam diciptakan dari berbagai macam unsur tanah. Terus Allah bilang kun fayakun. Maka jadilah Adam alaihissalam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian Allah menciptakan manusia tanpa perempuan. Cuma dari laki-laki. Itu Hawa. Diciptakan dari siapa? Adam. Diciptakan dari Adam. Bukan dari bapak, tapi dari laki-laki. Tanpa perempuan. Yaitu Hawa. Allah ciptakan manusia tanpa laki-laki, dari perempuan saja. Kalau Hawa dari laki-laki tanpa wanita, Allah menciptakan manusia dari wanita tanpa lelaki, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang lahir dari ibunya Maryam tanpa suami. Adapun sisa yang lainnya adalah dari laki dan perempuan. Ini secara pembagian akli, pembagian secara mantik, bahwasanya manusia tercipta cuma 4 model. Pertama tanpa ayah dan ibu. Kedua tanpa ibu, ketiga tanpa ayah, keempat dengan ayah dan ibu. Paham? Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang model-model anak-anak. Allah mengatakan, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir." Kata Allah, Allah memberikan sebagian orang cuma anak perempuan. Ada orang anaknya cuma perempuan. Dan Allah menjadikan sebagian orang, Allah hadiahkan, anugerahkan cuma anak laki-laki saja, anaknya laki-laki semua. Dan ada yang Allah awizawijum dzukranan wa inatha, ada yang Allah jadikan punya anak laki-laki dan perempuan. Wa ja'alu may yasha'u aqima, dan ada orang yang tidak punya anak. Setelah itu Allah tutup ayatnya dengan berkata innahu alimun qadir. Allah Maha berilmu dan Allah Maha kuasa. Artinya dia mampu membuat model-model makhluknya dengan berbagai macam model. Subhanallah, ada orang yang punya anak cuma perempuan. Ada orang punya anak cuma laki-laki. Ada seorang, dia nikah dan dia punya anak perempuan semua. Akhirnya dia nikah lagi. Setelah nikah lagi ternyata dia punya anak perempuan juga. Dia nikah lagi, punya anak perempuan juga. Sampai anaknya perempuan jumlahnya 65. 65. Banyak apa sedikit? Banyak. Wakeh ya. Banyak 65. Dia datang kepada salah seorang guru kita. Dia cerita, "Syekh, saya punya anak 65, semua perempuan." Masya Allah. Kata dia 55 sudah menikah. Tinggal 10. Engkau mau satu, Syekh, katanya. Anak perempuan 65. Allahu Akbar ya. Ya. Kemudian saya juga beberapa waktu lalu, pas saya di Malang ada kawan cerita, dia punya paman. Menikah istri pertama, anaknya 11 perempuan. Dia ingin punya laki-laki, dia nikah lagi. Istri kedua, anaknya 11 laki-laki. Dia punya 22, 11 perempuan, 11 apa? Laki-laki. Antum bisa begitu? Enggak bisa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau saya, ya. Dan ada orang udah menikah. Nikah istri kedua, istri ketiga, istri keempat enggak punya anak, ada. Allah tunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dalam membuat beragam makhluk-makhluknya. Di antaranya dalam masalah ragam penciptaan. Ada Allah ciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam. Ada Allah ciptakan manusia tanpa ibu, yaitu siapa? Hawa. Ada Allah ciptakan manusia tanpa ayah, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan ada Allah ciptakan manusia dengan ayah dan ibu. Makanya ketika orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa adalah suatu yang menakjubkan karena lahir tanpa ayah, sehingga mereka mengatakan ayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantah, mudah. Bantahnya banyak. Di antaranya Allah mengatakan, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sungguhnya perumpamaan Isa sama seperti Adam, bahkan Adam lebih hebat. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, Allah tinggal bilang kun fayakun. Adam lebih hebat, tanpa ayah, tanpa ibu, ya. Nabi Isa cuma tanpa ayah, ya. Kemudian juga di antara logika yang disampaikan oleh Nabi ketika berdebat dengan Nasrani Najran, ya, yaitu bahwasanya jika Allah punya anak, harusnya anaknya mirip dengan ayahnya. Harusnya anaknya mirip dengan apa? Ayahnya.
ternyata sang anak yang diakui sebagai anak Tuhan ternyata lapar, ternyata ketakutan, ternyata tidur, ya, ternyata makan. Tidak sama dengan ayahnya, ya. Berarti dia bukan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana, bantahan-bantahan banyak. Tapi intinya di sini ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Maha Kuasa, Alimun Qadir, dia Maha Kudrah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia dengan berbagai macam ragam. Tapi yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, sebagian orang mengatakan mereka menolak hadis Nabi innal mar'ata khuliqat min dhila, bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Padahal hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mereka ini melazimkan bahwasanya penghinaan terhadap wanita karena diciptakan dari sesuatu yang bengkok. Kata mereka ini penghinaan terhadap apa? Wanita. Maka bantahannya tidak, bukan berarti kalau diciptakan dari pertama tulang rusuk bukan sesuatu yang hina, ya tidak? Bukan sesuatu yang hina, tidak. Ya. Kalaupun sesuatu yang hina bukan berarti hasil ciptaannya jadi hina. Contohnya manusia, manusia mulia atau tidak? Mulia. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Ya. Kemudian di akhirat kata Allah wa faddalnahum, dan kami muliakan mereka di banyak makhluk-makhluk yang lain, Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bani Adam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia di atas bentuk yang terindah. Bentuk yang terindah. Makanya ketika ada seorang pernah dia memuji istrinya, dia bilang kepada istrinya, saking cantiknya istrinya mungkin, saking indahnya, dia bilang, wahai istriku, kalau rembulan lebih indah daripada kamu, saya cerai kamu. Saking dia cintanya. Dan orang Arab sering mengungkapkan rembulan sebagai tanda tampan maupun cantik. Saking dia ingin puji istrinya, dia bilang, seandainya rembulan lebih indah daripada kamu, saya ceraikan kamu. Setelah itu dia mikir-mikir lagi, waduh, jangan-jangan saya ceraikan istriku. Akhirnya dia datang kepada sebagian ulama. Dia bertanya, wahai alim, wahai ustadz, wahai kiai, saya pernah bilang kepada istri saya, kalau bulan lebih indah daripada kamu, maka kamu saya cerai. Maksudnya dia puji istrinya, saking cantiknya istrinya. Sementara orang-orang Arab mengungkapkan, kalau orang ganteng, wajhuka kal qamar, wajahmu seperti rembulan. Maksudnya menunjukkan apa? Ketampanan atau kecantikan. Maka apakah istri saya jatuh cerai? Maka ulama tersebut mengatakan tidak. Karena manusia lebih indah daripada bulan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah. Jadi manusia, laqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam. Kami bentuk dalam bentuk yang sempurna, ya. Fa'adalak, kami bikin dia bentuknya seimbang. Sehingga berjalan di atas dua kaki dengan tubuh yang seimbang. Tidak harus empat kaki, dua kaki. Ya. Taib. Bukankah manusia diciptakan dari air yang hina? Mimma immahin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia diciptakan, alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Maksudnya air apa? Air mani, iya enggak? Mimma immahin. Dalam ayat yang khuliqa mimma indafiqa. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Diciptakan dari air yang hina, yang kita lihat jijik. Kita lihat jijik lihat air mani. Kemudian manusia tersebut keluar dari dua kemaluan. Dari kemaluan ayahnya, lahir dari kemaluan ibunya. Ya tidak? Apakah diciptakan dari air mani yang hina kemudian manusia menjadi hina? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka seandainya tulang rusuk adalah suatu yang hina, bukan berarti wanita menjadi wanita yang apa? Makhluk yang hina. Tidak. Apalagi tulang rusuk bukan suatu yang hina. Rasulullah ceritakan tulang rusuk itu bengkok. Paham? Adam pun diciptakan dari tanah. Tanah juga diinjak-injak. Tanah juga diinjak-injak. Baik, jadi tidak, ini bukan alasan untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita hina. Dengan hadis ini berarti Rasulullah sedang menghina wanita. Tidak benar. Kemudian juga sebagian mereka, orang-orang ateis, ingin meragukan tentang penciptaan. Kata mereka, kalau Hawa diciptakan dari Adam, berarti kan Hawa anaknya Adam. Bagaimana kemudian Adam menikahi putrinya sendiri? Ini pertama bantahannya, Hawa bukan anaknya Adam. Bukan anaknya apa? Adam.
tetapi hanya diciptakan dari apa? Adam. Sehingga tidak dikatakan Hawa adalah anaknya Adam. Kemudian juga ya, masing-masing nabi punya syariat sendiri. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kalaupun itu anaknya Adam, kemudian Adam menikahinya, bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti itu adalah kesalahan, karena masing-masing nabi punya syariat sendiri. Yang benar, Hawa bukan anaknya siapa? Adam. Cuma Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini maksudnya saya sampaikan sebagian syubhat yang ingin meragukan tentang kisah penciptaan Hawa dari Adam alaihissalam. Ini kalau kita anggap pendapat yang benar bahwasanya Adam diciptakan dari tulang rusuk, Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Dan kita tahu tadi ada pendapat lain. Maksudnya dari jenis manusia yang sama. Baik, yang berikutnya, faedah berikutnya, Allah menciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Apakah dari jenis manusia yang sama ataukah dari tulang rusuk Adam, berdasarkan pendapat khilaf di kalangan para ulama. Tujuannya apa? Agar Adam bisa tentram dengan Hawa, sehingga dari jenis yang sama, apalagi dari bagian dari tubuhnya. Liyaskuna ilaiha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha. Lalu Allah ciptakan dari jiwa tersebut yang satu tadi istrinya. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Dalam surat Ar-Rum juga Allah mengatakan liyaskunu ilaiha, ya. Kata Allah, wa min ayati an khalaqal min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Agar kalian tentram terhadap istri-istri kalian. Maka inilah hikmahnya, ya. Kenapa Allah ciptakan Hawa dari Adam, agar Adam tentram bersama Hawa. Karena percuma seorang lelaki, ya, ketika Adam suruh masuk surga, berbagai macam kenikmatan tapi enggak ada istri. Percuma tidak? Percuma, ya. Ada orang kaya raya, punya hotel, punya mobil mewah, punya emas, perak, tapi bojo randuwe, ya. Percuma, buat apa? Randuwe bojo, buat apa? Ya. Buat apa? Punya sawah ladang banyak, sawah seupil enggak punya, percuma. Apa fungsinya? Seorang tidak akan mencapai ketentraman, kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali dia punya pasangan, dia punya istri. Jika tidak, dia akan bingung mencari kebahagiaan. Dia akan bingung mencari kebahagiaan. Maka ini hikmahnya kenapa Hawa diciptakan di tulang rusuk Adam, agar Adam punya pasangan yang bisa dia tentram terhadap pasangan tersebut. Ya, kalau cuma dikasih daging, cuma dikasih pohon, dikasih buah-buahan, masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Kodrat Adam, dia harus punya pasangan, maka Allah ciptakan pasangan. Maka saya sering sampaikan dalam hal ini bahwasanya lelaki yang bahagia adalah lelaki yang bisa tentram sama istrinya. Lelaki belum bahagia sebelum dia bisa ngobrol-ngobrol sama istrinya. Kalau dia belum bisa nyaman sama istrinya, belum bisa menjadikan istrinya sebagai teman ngobrol, belum teman ketawa ke TV, berarti laki-laki itu belum bahagia. Belum bahagia. Ya, bapak-bapak silakan cek sendiri, ya. Kalau tidak betah di rumah, tidak nyaman ngobrol sama istri, berarti bapak-bapak berarti belum bahagia, masih sengsara. Masih apa, sengsara. Makanya bapak-bapak model begini sering keluar rumah, main motor melulu, main sepeda, main motor, lari pagi, jarang pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah sebentar pengen keluar lagi, terlalu pengen ketemu temannya. Ya. Pergi mancing lah, pergi apa, rumah enggak betah di rumah. Kenapa? Dia tidak menemukan kebahagiaan di rumah. Laki-laki seperti ini, laki-laki yang sengsara. Kenapa? Dia tidak menemukan ketenangan bersama istrinya. Karena kebahagiaan laki sungguhnya adalah bisa tentram sama istrinya. Makanya saya mengingatkan diri saya dan juga para hadirin, bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu, ciptakan sakinah, sukun, ketentraman dalam rumah. Caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa beradaptasi suami istri? Bisa ngobrol, ketawa ketiwi, perjalanan bareng, ya. Subhanallah, sebagian orang, Masya Allah, dia kemana-mana bawa istrinya. Jangan nyaman sama istrinya. Subhanallah. Mungkin hartanya biasa-biasa saja, tapi dia orang paling bahagia. Karena kebahagiaan terbaik seorang lelaki adalah tentram bersama apa? Istrinya. Ya, makanya Nabi SAW kalau safar pasti bawa istri. Ya. Nabi SAW safar pasti bawa istri. Antara sunnah adalah bersafar bawa istri. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika bersafar dari Madian ke Mesir, wasara bi ahlihi. Kata Allah, Nabi Musa pun membawa jalan istrinya. Safar bawa istri. Di antara sunnah para nabi adalah bersafar bawa apa? Istri. Kalau bisa bersafar bawa istri, bawa. Kalau enggak ya kecuali ada
halangan, ada apa. Tapi kalau hobi safar tidak bawa istri, ini dipertanyakan, kenapa ini? Nggak senang bawa istri. Ya, nggak senang, kayaknya istri mengganggu, hanya menjadi kerikil yang menghalangi perjalanan hidup. Oleh karenanya, lelaki yang sejati, lelaki yang sesungguhnya bahagia adalah yang mendapatkan sakinah bersama istrinya berdasarkan ayat ini, liyaskuna ilaiha, sehingga Adam tentram bersama Hawa, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah dengan istri-istri kalian. Kemudian sebagian ahli tafsir menyebutkan sebelum Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum diturunkan ke atas muka bumi dan dia akan mendapatkan banyak ujian, mendapatkan kesengsaraan, karena Allah sudah mengatakan kepada Adam, fala tukhrijannakuma minal jannati fatashqa, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua Adam dan Hawa dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara wahai Adam. Kau akan sengsara. Tadinya di surga mau apa saja dikabulkan. Kalau turun ke bumi nggak bisa, aturannya lain. Kau akan sengsara. Kau akan sengsara. Nah, sebelum Allah turunkan Adam ya, ke bumi untuk menjalani berbagai macam ujian, rintangan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan pasangan baginya. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan ar-rafiq qabla tariq. Perlu teman sebelum menempuh perjalanan. Perlu teman sebelum menempuh perjalanan. Dan teman yang terbaik adalah istri yang salehah. Subhanallah, kalau seorang dianugerahi istri yang salehah, maka itu teman terbaiknya dalam menjalani pernak-pernik kehidupan, ya, gelombang-gelombang kehidupan, lika-liku kehidupan. Kalau dia punya teman yang terbaik, istri solehnya, maka luar biasa. Adam alaihissalam diberikan teman oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang soleh itu Hawa. Maka dikatakan ar-rafiq qabla tariq. Teman sebelum perjalanan. Dan ini syarat bagi kita suami dan istri agar kita bisa berteman dengan pertemanan yang baik dengan istri kita. Ibu-ibu berusaha menjadi teman yang baik bagi apa? Suami, ya. Mengambil hati suami, mengerti apa yang disukai oleh suami. Suami pun begitu, berusaha menjadikan istrinya teman terbaik, mengerti kekurangan istri, mengerti kebengkokan istri. Makanya Rasulullah ingatkan bahwasanya wanita itu ada bengkoknya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sudah saya katakan tadi, tujuannya bukan untuk menghina wanita, tetapi untuk agar lelaki memberi uzur kepada wanita. Makanya Rasulullah SAW membuka hadisnya dan menutup hadisnya dengan perkataan yang sama. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'i fil dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin meluruskannya maka kau akan mematahkannya. Fastausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada wanita. Lihat, Rasulullah buka dengan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita, dan Rasulullah tutup juga untuk berbuat baik, wasiat berbuat baik kepada wanita, sehingga kita bisa ambil faedah disebutkannya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok adalah agar lelaki lebih perhatian terhadap wanita, agar memberi uzur atas kekurangannya, agar memberi uzur atas kebengkokannya. Dan jangan pernah berharap wanita menjadi lurus seperti lelaki. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, lan tastaqima laka ala tariqah. Kata Nabi, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka dia tidak akan pernah lurus dalam satu model di hadapan engkau. Dia berubah-ubah. Wanita itu mut-mutan, ya.